Mungkin ada yang bingung dan bertanya-tanya, kok bisa ya kayak gitu? Pasti bakal muncul tanda-tanda kehamilan kan? Atau tinggal cek USG aja, bakalan kelihatan deh kalau emang nggak ada bayinya. Halo, saya Dr. Sheni dari Alo Dokter. Hamil tapi nggak ada janinnya? Kalau secara logika mana mungkin sih? Well, emang kayaknya nggak masuk akal ya, tapi kondisi ini bisa loh dialami oleh sebagian wanita. Kondisi ini bisa terjadi karena dua kemungkinan nih, yaitu kehamilan palsu dan kehamilan kosong. Waduh, apalagi nih maksudnya kehamilan palsu dan kehamilan kosong? Terus kenapa kedua kondisi ini bisa terjadi dan gimana cara mengantisipasinya sih? Tenang, saya bakal jelasin di video ini, jadi tonton sampai habis ya. Kehamilan palsu atau yang istilah medisnya pseudocyesis ini merupakan kondisi saat seseorang sangat yakin bahwa dirinya hamil, meski sebenarnya dia tidak hamil. Mungkin ada yang bingung dan bertanya-tanya, kok bisa ya kayak gitu? Pasti bakal muncul tanda-tanda kehamilan kan? Atau tinggal cek USG aja, bakalan kelihatan deh kalau emang nggak ada bayinya. Nah, kondisi ini juga berhubungan dengan kondisi psikis penderita kehamilan palsu. Jadi, salah satu dugaan penyebab terjadinya kehamilan palsu adalah masalah psikologis seperti stres berat atau depresi yang dialami oleh seseorang karena nggak kunjung memiliki anak. Contohnya begini, ada seorang wanita yang udah pengen banget punya anak karena dia udah berkali-kali keguguran bahkan udah dinyatakan mandul oleh dokter. Tapi karena keinginannya yang sangat kuat, jadi tubuhnya pun tersugesti dan secara nggak sadar menciptakan tanda-tanda kehamilan. Kemudian otak akan merespon pikiran ini dengan memproduksi hormon kehamilan. Jadi penderita kehamilan palsu tetap bisa mengalami tanda-tanda kehamilan kayak mual, muntah, telat haid, perut membuncit, atau payudara membesar. Nah, kalau kehamilan kosong atau secara medis disebut sebagai blighted ovum, sebenarnya sudah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, tapi tidak menghasilkan bakal janin atau embrio. Atau embrionya udah ada tapi tidak bisa berkembang. Jadi tanda-tanda kehamilan bisa aja muncul karena memang hormon kehamilannya sudah sempat diproduksi. Memang penyebab kondisi ini belum diketahui pasti, tapi ketidaknormalan kromosom pada telur yang sudah dibuahi diduga menjadi penyebabnya. Jadi paham kan kenapa dua kondisi ini sama-sama ngebuat seolah-olah lagi hamil tapi kok nggak ada janinnya ya? Buat bumil yang lagi nonton video ini dan ngalami keluhan kayak mual-mual atau muntah, bahkan mungkin nggak pernah mual-mual atau morning sickness selama kehamilan, bisa banget loh konsultasi online ke dokter kandungan melalui aplikasi Alo Dokter. Lewat aplikasi ini, bumil bisa tanya-tanya sepuasnya, bahkan kalau menurut dokter perlu obat atau vitamin kehamilan, bumil juga bisa langsung tebus di aplikasi Alo Dokter. Nanti obatnya bakalan langsung diantar ke rumah kurang dari 1 jam. Udah praktis, cepet lagi kan? Semua ini bisa bumil dapetin dengan download satu aplikasi aja. Jadi bumil bisa download aplikasinya di App Store atau Google Play setelah nonton video ini ya. Kalau amit-amit nih kehamilan palsu atau pseudocyesis terjadi, peran pasangan dan keluarga penting untuk membantu penderita menerima kondisi yang sebenarnya bahwa dirinya tidak sedang hamil. Suami bisa membawa istrinya ke dokter kandungan supaya bisa lebih mudah menerima kondisi yang dia alami. Setelah itu, dokter bisa menyarankan penanganan lanjutannya, termasuk konseling atau psikoterapi untuk mengatasi masalah psikis yang dialami penderita. Ingat, jangan memojokkan istri apalagi sampai menghinanya ya. Karena kondisi ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk diterima. Dan kondisi ini juga bukan hal yang diinginkannya. Nah bedanya, kalau pada kehamilan kosong biasanya ada 2 jenis penanganan, yaitu menunggu hingga terjadi keguguran secara alami atau dengan dilakukan kuret untuk mengeluarkan bakal janin yang tidak berkembang. Meski pernah mengalami kehamilan kosong, bumil nggak perlu khawatir, karena biasanya kehamilan kosong jarang berulang. Tapi konsultasi dengan dokter kandungan tetap diperlukan kalau kamu dan pasangan akan merencanakan kehamilan kembali setelah mengalami kehamilan kosong. Buat yang lagi menantikan kehadiran sang buah hati, jangan patah semangat ya. Kalau memang sudah cukup lama menunggu atau kurang lebih udah setahun lah promil tapi belum juga positif, berarti udah waktunya kamu dan pasangan menjalani program kehamilan dengan arahan langsung dari dokter kandungan.
Kalau mau tanya-tanya dulu seputar program hamil, bisa loh chat dulu ke dokter kandungan via aplikasi Halo Dokter. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Nextnya mau bahas topik apa lagi nih? Masih mau mengupas seputar topik kehamilan, kesehatan secara umum, atau tentang anak? Semua boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar ya mau bahas apa. Jangan lupa buat share video ini ke keluarga atau kerabat yang mungkin membutuhkan ya. Subscribe juga channel YouTube Halo Dokter supaya bisa selalu up to date tentang berbagai informasi kesehatan. Tetap semangat dan hidup sehat bersama Halo Dokter.